Bau melati kok, bukan bau bangkai, ucap Rio. Masa sih? Kamu harus pulang segera, ucap suara itu dengan begitu lirih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby yang akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Mendaki Bersama Arwah di Gunung Arjuno. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Cerita ini ditulis oleh Alin Amarwati. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Tak lama setelahnya, Fandi mencium aroma busuk dari sekitarnya. Aroma tersebut seperti aroma bangkai, benar-benar mengganggu penciumannya. Bau bangkai banget, ucap si Fandi. Di mana? Tanya Rio. Di sekitar kita, coba deh cium, ucap si Fandi lagi. Bau melati kok, bukan bau bangkai, ucap Rio. Masa sih? Tapi aku mencium bau bangkai, ucap si Fandi. Perasaan kamu saja mungkin, ucap Rio lagi. Mungkin kali ya. Sepertinya aku sudah mulai lelah, makanya mulai ngelantur, ucap Fandi. Iya barangkali, ucap Rio menambahkan. Ya udah, nanti pas sampai di pos pertama, kita rehatnya, ucap si Fandi lagi. Oke, siap, ucap Rio menambahkan. Mereka pun kemudian tidak mengindahkan aroma bau busuk tersebut dan memilih untuk melanjutkan perjalanan. Waktu yang relatif singkat pun berhasil mereka tempuh. Setelah 30 menit lebih berjalan, akhirnya mereka pun sampai di pos 1. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Mereka berdua memilih untuk melepas penat di pos 1. Meskipun jalur yang mereka tempuh relatif datar, namun hal tersebut tetap membuat mereka merasa kelelahan. Fandi pun kemudian membuka ranselnya dan mengeluarkan makanan serta minuman sebagai sarana melepas lelah. Namun Rio tidak melakukan hal yang sama. Bahkan tidak terlihat minuman ataupun makanan dari tas ransel yang dibawa oleh Rio. Kamu nggak minum atau makan? Tanya si Fandi kepada Rio. Enggak, ucap Rio kembali dengan jawaban singkatnya. Nggak lelah memangnya? Ucap si Fandi. Enggak, ucap Rio lagi. Ya udah, kalau butuh minum atau makanan bilang ya. Biar nanti kamu bisa minum atau makan makanan yang sudah aku siapkan dan sudah aku bawa, ucap si Fandi. Iya, tenang saja, jawab si Rio. Mereka berdua pun merencanakan istirahat selama 30 menit. Waktu yang tidak sebentar dan sangat cukup untuk melepas lelah yang sudah mulai menggerogoti tubuh mereka. Namun, rasa lelah tidak nampak dalam diri si Rio. Ia benar-benar tidak menunjukkan ekspresi lelah atau lainnya. Tentu hal tersebut dikarenakan Rio bukanlah orang manusia, melainkan seorang arwah gentayangan yang ingin menepati janji untuk melakukan pendakian berdua bersama sahabatnya itu, yaitu Fandi. Mereka berdua pun
kemudian melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya, yaitu pos 2 Kokopan. Perjalanan yang harus ditempuh dari pos 1 menuju pos 2 memakan waktu kurang lebih 3 jam perjalanan. Jalur pendakian menuju pos 2 relatif sama dengan perjalanan sebelumnya. Namun pada jalur ini semakin lama akan semakin berat. Baru beberapa waktu berjalan, Rio sudah menunjukkan gelagat anehnya. Dia mengatakan beberapa hal yang benar-benar tak masuk akal. "Kamu mau ikut denganku nggak?" tanya si Rio. "Ikut kemana?" jawab si Fandi. "Menetap di sinilah," ucap si Rio lagi. "Mana bisa kita menetap di sini? Kita hanya bisa singgah," ucap si Fandi. "Tapi aku bisa menetap di sini, bahkan untuk waktu yang panjang," ucap si Rio. "Caranya?" tanya si Fandi. "Kamu tinggal ikut saja denganku," ucap Rio. "Gak mungkin, Rio. Kita datang untuk pulang, jadi gak akan mungkin bisa kita menetap selamanya di sini," ucap si Fandi. "Nanti akan aku tunjukkan ke kamu betapa bahagianya bisa hidup di sini dan bukan hanya singgah semata," ucap si Rio. Bukan hanya membicarakan tentang menetap dan singgah, Rio pun juga membicarakan perihal pernikahan di Gunung Arjuno ini. Rio semakin ngelantur dalam perbincangan. Banyak hal-hal random yang ia bicarakan, namun tanpa adanya dasar yang jelas. Hal tersebut tentu membuat Fandi merasa bingung dengan sikap dan ucapan yang keluar dari mulut Rio. "Di sini juga banyak pendaki yang melakukan perkawinan loh," ucap Rio. "Perkawinan dengan siapa?" tanya si Fandi. "Perkawinan dengan penduduk sini," ucap Rio menambahkan. "Mana ada perkawinan di gunung, apalagi dengan penduduk sini. Rasanya itu sesuatu yang mustahil," ucap Fandi. "Nanti akan aku tunjukkan ke kamu bahwa semua ucapanku itu benar," ucap Rio. Fandi merasa aneh dengan pembahasan yang dilontarkan oleh Rio tentang perkawinan dan lain sebagainya. Terlebih lagi, Rio berencana untuk menunjukkan semuanya kepada Fandi. Hal apa yang akan ditunjukkannya kepada Fandi? Setahu Fandi, sebelumnya Rio tidak pernah menyinggung hal-hal demikian, sehingga rasanya sangat aneh jika tiba-tiba Rio mengatakan hal yang tak masuk akal seperti sekarang. "Memangnya kamu pernah melihat semua secara langsung, yuk?" tanya Fandi. "Aku akan mengalaminya sebentar lagi," ucap Rio dengan wajah sangat sumringah. "Kamu semakin ngaco aja. Ya udahlah, lanjut jalan aja, yuk," ucap Fandi. Daripada Rio terus membicarakan hal-hal tak masuk akal, lebih baik mengalihkannya dengan hal-hal lain, agar Rio tidak terus-menerus membicarakan hal yang aneh. Sebab hari sudah mulai sore, dan si Fandi itu khawatir akan ada kejanggalan saat pendakian nanti, mengingat hari perlahan-lahan semakin gelap. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Bulu kuduk Fandi tiba-tiba saja merinding saat ada hembusan angin yang melintas di tubuhnya. Fandi pun kemudian merasakan ada kehadiran sosok lain di antara mereka berdua. "Kamu ngerasa ada yang datang gak?" tanya Fandi kepada Rio. "Jangan khawatir, mereka akan menemani perjalanan kita berdua," ucap Rio. "Maksud kamu?" tanya si Fandi. "Ada namun tiada," ucap Rio. Fandi mengingat kalimat tersebut, kalimat yang diucapkan oleh pendaki sebelumnya yang bertemu dengan Fandi dan Rio
saat menuju pos pertama. Salah satu di antara mereka pun mengatakan kalimat yang sama. Ada namun tiada. Namun sampai detik ini, Fandi belum bisa memahami maksud dari ucapan tersebut. Fandi harus mencari tahu makna dari kalimat tersebut, agar dia tidak terus-menerus bertanya-tanya lagi jika suatu waktu ada orang yang mengatakan hal serupa kepada si Fandi. Fandi diam untuk sesaat. Diam untuk mencoba memahami dan mengerti akan hal-hal yang sampai detik ini masih membuatnya kebingungan. Setelah apa yang diucapkan oleh Rio, Fandi pun menjadi lebih pendiam dari sebelumnya. Banyak hal-hal yang menjadi beban di dalam pikirannya, terlebih lagi terkait dengan perkataan Rio yang mengatakan bahwa ada sosok yang mendampingi Fandi dan Rio di dalam perjalanan ini. Sosok ada namun tiada. Entah apa makna tersirat di dalam kalimat tersebut. Fandi sendiri pun masih belum bisa memecahkan persoalan tersebut. Sepanjang pendakian menuju pos 2, Fandi pun lebih memilih untuk terus membaca ayat-ayat Al-Quran di dalam hatinya. Fandi berharap Tuhan akan senantiasa melindunginya dari hal-hal janggal yang bisa saja datang tanpa permisi. "Kamu harus berhenti membaca ayat itu," ucap Rio tiba-tiba. "Loh, kamu dengar apa yang aku ucapkan dalam hati?" tanya Fandi kaget. "Tentu, berhenti melantunkannya jika kamu ingin selamat," ucap Rio. "Loh, memangnya kenapa?" tanya Fandi lagi. "Mereka di sini tidak suka," ucap Rio. "Mereka siapa?" tanya Fandi lagi. "Mereka yang menetap di tempat ini," ucap si Rio. Fandi pun kembali dengan lamunannya. Semakin lama ia melakukan pendakian bersama Rio, semakin banyak pula hal-hal yang membuatnya merasa bingung. Rio yang saat ini sedang bersamanya seperti bukan Rio yang ia kenal. Setelah 1 jam berlalu, waktu pun kini menunjukkan pukul 6 sore. Suara adzan maghrib pun mulai terdengar dari arah bawah. Suara adzan saling bersaut-sautan, silih berganti. Fandi pun merasa sedikit lega saat mendengar suara adzan tersebut. Ia pun kemudian mengajak Rio untuk berhenti, sebab Fandi pikir mereka harus segera melaksanakan ibadah sholat maghrib. "Rehat dulu yuk," ucap si Fandi. "Ngapain?" tanya si Rio. "Sholat, sudah tiba waktunya," ucap si Fandi. "Jangan, kita tidak boleh melakukannya," ucap Rio. "Kenapa?" tanya si Fandi. "Nanti mereka marah." "Mereka siapa lagi?" "Mereka yang menetap di sini." Rio pun kemudian menarik lengan Fandi untuk segera melanjutkan perjalanan, dan agar Fandi tidak berpikir untuk berhenti dan melakukan sholat di jalur pendakian ini. Fandi tidak bisa melawan ataupun mengelak semua ucapan Rio. Fandi sendiri bingung dengan dirinya sendiri, sebab tidak biasanya ia mudah dipengaruhi oleh orang lain. Fandi pun melewatkan waktu sholat maghrib dan terus melanjutkan perjalanan menuju pos 2 yang harus ditempuh kurang lebih 2 jam lagi. Perjalanan menuju pos 2 memanglah sangat panjang, maka tak heran dari banyak pendaki yang memilih untuk istirahat saat baru memulai pendakian ke Gunung Arjuno ini. Tak lama setelahnya, terdengar teriakan seorang perempuan yang terdengar tak jauh dari tempat Fandi dan Rio saat ini. "Kamu dengar suara teriakan gak?" ucap si Fandi. "Aku gak dengar," ucap Rio.
Coba perhatikan lagi dengan seksama, ucap Fandi lagi. Rio pun kemudian mencoba mengamati sumber suara yang diucapkan oleh Fandi. Kali ini, ia benar-benar tidak mendengar suara teriakan siapapun. Terlebih lagi, suara teriakan perempuan yang dimaksud oleh si Fandi. Aku sudah mencoba mengamatinya, tapi aku tidak mendengar juga, ucap si Rio. Kamu yakin? Yakin, gak ada siapa-siapa, jawab si Rio lagi. Fandi pun merasakan bahwa terdapat keanehan di dalam pendakian ini. Suara teriakan itu benar-benar begitu jelas terdengar. Namun Rio sama sekali tidak mendengarnya. Fandi merasa sangat aneh saat Rio mengatakan bahwa ia tidak mendengar suara yang sama dengan Fandi. Fandi pun kemudian memilih untuk beristirahat sejenak, selain untuk melepas penat. Fandi pun juga ingin memastikan bahwa seseorang yang ia dengar benar-benar berada tak jauh dari dirinya saat ini. Saat Fandi dan Rio memutuskan untuk menjeda perjalanan mereka, suara teriakan perempuan itu pun hilang seketika, bersama dengan berhentinya langkah kaki mereka di jalur pendakian menuju pos 2. Tentu hal tersebut membuat Fandi bertanya-tanya tentang siapa yang mencoba mempermainkannya, hingga membuatnya menjadi bingung seperti saat ini. Setelahnya, ia pun bertekad untuk tidak lagi mengindahkan suara-suara yang ia dengar. Terlebih lagi, itu suara sosok yang belum dikenal olehnya. Gimana, Van? Ada? Tanya Rio. Suara itu lenyap, ucap si Fandi. Kok bisa, Van? Aku sendiri pun tidak tahu yuk tentang hal ini, ucap si Fandi. Ya udah, kita mau tetap berhenti atau lanjut menuju pos 2, ucap si Rio. Rehat dulu sebentar, aku ingin melepas dahaga. Ya udah, oke. Karena dahaga yang tidak lagi ia singkirkan, akhirnya Fandi pun memutuskan untuk berhenti guna meminum minuman yang telah dibawa olehnya. Tak hanya itu, ia pun juga menyempatkan diri untuk menyantap snack yang sudah ia bawa untuk bekal dalam pendakian ini. Jangan terlalu cemas, ucap Rio spontan. Memang kamu tahu jika aku mencemaskan sesuatu hal, ucap si Fandi. Tentu saja tahulah dari sikap yang kamu tunjukkan, ucap si Rio. Oh alah, seharusnya kamu jadi dukun saja, meramal segala hal yang berkaitan dengan manusia, ucap si Fandi. Hah, tidak mungkin, Van. Apa yang tidak mungkin, semuanya bisa menjadi mungkin, ucap si Fandi. Rio pun hanya terdiam setelahnya. Banyak sekali hal yang dialami oleh Fandi hanya karena pendakian ini. Tekad Fandi begitu kuat untuk menaklukkan puncak Arjuno, sehingga permasalahan apapun, ia selalu berusaha untuk menuntaskannya. Setelah beberapa saat beristirahat, mereka pun kemudian mencoba untuk melanjutkan perjalanan yang hanya tinggal 1 jam lagi untuk sampai di pos 2. Saat ini hari sudah petang. Di saat istirahat, Fandi pun mencoba mendekat ke arah Rio, sebab ia merasa ada sesuatu yang janggal dalam diri Rio. Rio, bolehkah aku bertanya? Tanya si Fandi. Tentu saja boleh, ada apa? Apa tujuanmu melakukan pendakian ini? Tanya Fandi. Semula tujuanku adalah puncak Arjuno, namun kini berubah, ucap Rio. Berubah menjadi apa? Tanya Fandi lagi. Tujuanku berubah. Kali ini aku hanya ingin menemanimu, ucap Rio. Apa semua karena aku? Tanya Fandi. Benar. Aku ingin menepati janjiku kepadamu. Mungkin ini untuk terakhir kali, ucap si Rio. Terakhir? Iya, terakhir.
karena setelahnya aku tidak akan naik lagi, ucap Rio lagi. Fandi pun terdiam. Lagi dan lagi, ia merasa kebingungan dengan makna yang tersirat dari ucapan yang dilontarkan oleh Rio. Terlalu banyak hal-hal tak masuk akal yang terus-menerus diucapkan Rio secara berulang-ulang. Dari mulai kalimat ada namun tiada, kalimat mereka tidak suka, menetap bukan hanya sekedar singgah, dan sekarang menemani untuk terakhir kali. Fandi benar-benar pusing dan bingung karena perkataan-perkataan dari Rio. Setelah mengetahui jawaban Rio tentang tujuannya melakukan pendakian ini, dan hal tersebut kemudian membuat Fandi semakin bingung. Ia pun memilih untuk kembali melanjutkan perjalanan dan membuang jauh-jauh pikiran buruknya tentang Rio ataupun tentang pendakian ini. Ia kemudian berpikir tentang bagaimana cara yang baik agar bisa menikmati setiap jengkal pendakian yang ia lakukan saat ini, sebab ia tidak ingin lelahnya sia-sia. Sejak saat itu, Fandi pun berusaha untuk memaklumi segala hal yang terjadi. Pos 2 kini sudah berada di depan mata. Ia memutuskan untuk tidak beristirahat setelah sampai di pos 2, sebab ia sudah terlalu sering beristirahat. Padahal fisiknya sangatlah kuat. Ia ingin segera sampai di puncak sebelum fajar tiba, sebab ia ingin merasakan sunrise di puncak Gunung Arjuno. Ia pun menyampaikan keinginannya tersebut kepada Rio. Aku ingin bisa menikmati sunrise di puncak Arjuno, ucap si Fandi. Itu persoalan mudah. Namun, aku pikir bukan saat ini kamu bisa menikmatinya, ucap Rio. Memangnya kenapa nggak bisa saat ini? Tanya Fandi lagi. Terlalu banyak hal yang mengintaimu, dan rasanya kamu akan kesulitan untuk sampai, ucap si Rio. Kan kita bisa mengusahakannya berdua, Rio, ucap si Fandi. Nanti kamu akan tahu kebenarannya, Van, ucap si Rio lagi. Fandi pun di situ hanya terdiam setelahnya. Ia tidak bisa lagi menjawab ucapan Rio. Yang bisa ia lakukan hanya terdiam dan kembali berjalan. Setelah 1 jam perjalanan, akhirnya mereka tiba di pos 2. Keringat sudah mengucur deras melewati pelipis wajah Fandi. Nafasnya pun sudah mulai terengah-engah. Namun anehnya, hal serupa tidak dialami oleh Rio. Hampir sekujur tubuh Rio tidak mengeluarkan keringat sekalipun. Bahkan nafas Rio sangat-sangat stabil, layaknya seorang yang sedang tidak melakukan pendakian. Padahal di pendakian-pendakian sebelumnya, Rio adalah anak yang sangat mudah berkeringat. Bahkan tiap kali melakukan pendakian, ia seperti mandi keringat di sekujur tubuhnya. Namun hal tersebut tidak dialaminya saat ini. Fandi pun tidak ingin memusingkan hal sesederhana itu. Ia pun kemudian memilih melanjutkan perjalanan alih-alih beristirahat di pos 2. Kita langsung jalan saja ya. Kita sudah terlalu sering beristirahat, ucap si Fandi. Iya, siap, jawab si Rio. Pos 3 biasa disebut sebagai pos pondokan. Perjalanan yang harus ditempuh dari pos 2 menuju pos pondokan memakan waktu kurang lebih 5 jam. Lebih lama dari perjalanan sebelumnya. Jalur menuju pos 3 hampir-hampir sama dengan sebelumnya. Alasan pos 3 disebut dengan pondokan, yaitu karena di tempat ini banyak pondok-pondok alias rumah untuk menampung hasil tambang.
hasil tambang yang dibawa para penambang dari puncak Welirang selalu disimpan di pondokan tersebut untuk kemudian diangkut ke bawah. Karena perjalanan masih sangat panjang, Fandi pun harus memutar otak untuk tidak terus-menerus melakukan istirahat. Salah satu pantangan yang dilanggar oleh Fandi saat melakukan pendakian ini yaitu menggunakan baju berwarna merah. Selain itu, juga Fandi melakukan sebuah kesalahan lagi, yaitu ia melakukan pendakian dengan jumlah ganjil, yaitu hanya dirinya sendiri. Ia tidak sadar akan hal tersebut, sebab ia mengira sosok Rio yang saat ini bersamanya adalah Rio teman karibnya, bukan arwah Rio yang masih gentayangan, karena janji kepada Fandi yang belum selesai. Namun, Fandi tidak merasa jika ia melanggar pantangan-pantangan pendakian Gunung Arjuno, sehingga ia masih sangat enjoy saat melakukan pendakian, meskipun telah banyak hal janggal terjadi padanya. Di dalam perjalanannya, tiba-tiba Fandi mendengar ada seorang membisikkan sebuah kalimat kepadanya. "Kamu harus pulang segera," ucap suara itu dengan begitu lirih. Fandi kaget dengan adanya suara tersebut, sehingga ia refleks menjawabnya dengan nada gemeteran. "Siapa kamu?" ucap si Fandi gemeteran. Fandi pun kemudian mencari-cari sumber suara tersebut. Di sekitarnya tidak ada siapapun selain Rio. Suara tersebut benar-benar membuatnya merinding seketika, sebab tidak ada perwujudan dari suara yang memintanya untuk pulang dengan segera. Tentu hal tersebut membuat perasaan Fandi benar-benar campur aduk. Fandi terus kebingungan mencari sumber suara tersebut. Ia mencoba mencarinya ke tepi kanan ataupun kiri, ke jalur pendakian yang saat ini ia lewati. "Kenapa, Van?" tanya si Rio. "Ada bisikan yang meminta aku untuk pulang," ucap si Fandi. "Mungkin itu hanya perasaan kamu saja kali," ucap si Rio. "Tidak mungkin, suara itu benar-benar jelas. Terlebih lagi, ia memintaku untuk segera pulang. Aku khawatir terjadi hal buruk di rumah, atau bahkan akan terjadi sesuatu hal yang buruk dalam pendakian ini," ucap si Fandi. "Tidak mungkin, Van. Tapi bisikan itu mungkin saja pertanda, Rio," ucap si Fandi lagi. "Lalu kamu akan pulang sekarang?" tanya si Rio. "Tidak mungkin juga jika kita harus pulang sekarang. Perjalanan kita masih panjang," ucap si Fandi. "Kalau begitu, jangan terlalu dipikirkan persoalan ucapan dari bisikan itu," ucap si Rio. "Aku akan berusaha tidak mengindahkan kalimat itu," ucap si Fandi. "Ya udah, kita lanjut jalan saja," ucap Rio menambahkan. Meskipun perasaannya masih begitu bimbang, namun Fandi berusaha sebisa mungkin untuk mengikuti ucapan Rio yang lebih masuk akal dibandingkan bisikan tersebut. Bisikan itu datang tiba-tiba dan tidak terlihat siapa yang memberikan bisikan tersebut, sehingga rasanya aneh jika Fandi langsung percaya dengan ucapan tersebut. "Mungkin saja aku lelah hingga berhalusinasi mendengar bisikan tersebut," ucap Fandi dalam hatinya. Mereka pun melanjutkan perjalanannya lagi, namun bisikan itu terdengar lagi tepat di telinga Fandi. "Kamu harus pulang sekarang," ucap bisikan tersebut. Menurut teman-teman, bisikan itu dari siapa? Apakah dari penunggu gunung itu, atau dari suara-suara yang lainnya?
Jawabannya ada di part berikutnya. Cerita ini bersambung dulu, dan saya akan melanjutkannya lagi di episode berikutnya. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu, agar mengerti alur ceritanya. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.